Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah lana dhurriyyatana ma'rifatal ilmi fa innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Al-Mu'minun untuk melanjutkan taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibni Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan makna daripada bismillah serta kalimat Allah atau al-ismul a'zam yang ada pada bismillah. Selanjutnya adalah setelah bismillah kita membaca dan menyebut ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang sangat luas di dalam rahmatnya, yang rahmat kasih sayangnya meliputi daripada seluruh makhluknya. Ada pula yang mengartikan Ar-Rahman itu adalah untuk dunia dan Ar-Rahim itu adalah untuk akhirat. Ada juga yang memaknakan dengan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk yang tidak terpilih, maupun agama apapun dia mendapatkan rahman Allah, sehingga dia bisa bernafas, dia bisa untuk mencari rezekinya, dan dia bisa menikmati daripada rezekinya. Itu dari rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang membahas tentang Ar-Rahman, nikmat Allah yang besar, karena semuanya diberikan. Ar-Rahim bagian daripada kecilnya. Jadi para ulama ketika mengkaji dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mereka memahamkan kepada kita yang memberikan dalam suatu kesimpulan bahwasanya supaya kita sebagai hamba ini merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun sadar bergeraknya kita di muka bumi ini karena kasih sayang Allah. Kita bisa bernapas karena kasih sayang Allah.
kita bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cuma kasih sayang yang berhubungan dengan Ar-Rahim, sehingga kasih sayang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya secara khusus. Maka sepatutnya lah bagi setiap orang itu untuk mengasihi saudaranya. Untuk kita mengambil atau berakhlak dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasihi hamba Allah. Kasihi makhluk yang ada di muka bumi ini, siapapun dia. Kasihi. Kalau antum sudah mulai benci dengan makhluk yang ada di muka bumi ini, maka ketahuilah bagaimana mungkin jalan antum akan menuju kepada Ar-Rahman atau untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rahman, sementara ada tertanam kebencian kepada diri kita kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Ketika kita benci dengan seseorang, bukan kepada orangnya, tapi kepada kekufurannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat ke jenazah orang Yahudi, Rasulullah berhenti. Sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu Yahudi, sesungguhnya ia adalah Yahudi. Pada saat itu akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan memandang akan Yahudinya, ya. Dia sesungguhnya kebencian kita bukan kepada orangnya, tetapi kepada kekufurannya. Rasulullah tidak memandang kepada Yahudinya, tetapi memandang kepada orangnya, yang mana Nabi Muhammad SAW menghormatinya. Artinya adalah kita praktikkan sifat Ar-Rahman ini bersama-sama. Kalau berakhlak dengan akhlaknya Allah, kita praktikkan Ar-Rahman ini. Ka'ab al-Ahbar, beliau berkata, ya, tertulis di dalam kitab Injil, wahai anak Adam, ya bena Adam, kama rahimta, sebagaimana engkau mengasihi, seperti itulah engkau akan dikasihi. Maka bagaimana engkau berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengasihi engkau, sedangkan engkau tidak mengasihi para hamba Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ka'ab al-Ahbar. Jadi bagaimana mungkin kita akan dikasihi oleh Allah kalau kita tidak mempraktikkan kasih ini kepada hamba-hamba Allah? Cukup banyak sekali kisah. Kita membaca di dalam hadis bagaimana seseorang yang kasih sayangnya dia kepada makhluk Allah melihat anjing yang dalam keadaan haus, ternyata dia pun kemudian mengambil debu yang basah sehingga dihirup